Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video kali ini, di video pembelajaran mata kuliah robotika, kita masuk ke pembahasan di mobile robot atau mobot. Kita ambil kasus di line follower di sini. Apa itu line follower? Line follower adalah mesin ya, atau perangkat atau robot di sana yang dapat mengikuti jalur path. Nah, jalur ini bisa dilihat atau bisa terlihat atau bisa juga tidak terlihat ya. Jadi kalau yang terlihat mungkin dengan warna ya. Jadi warna garis gelap ya di permukaan yang putih atau sebaliknya, atau bisa juga yang invisible, tidak terlihat ya, seperti medan magnet itu. Kemudian penerapannya ya, line follower ini biasanya ada di misalnya di running cars automated ya. Jadi mobil yang berjalan secara otomatis pada jalan ya, dengan embedded magnet ya, menggunakan magnet. Kemudian berikutnya adalah guidance system ya, sistem pemandu untuk robot industri yang bergerak pada lantai ya, dan seterusnya. Ini terkait dengan penerapan di line follower. Bagaimana cara bekerjanya ya? Jadi line follower ini bekerja dengan cara sensing atau menindrai ya, dari garis ya. Kemudian dia akan melakukan manuver ya, bergerak belok kanan, belok kiri, maju lurus dan seterusnya ya, bergantung dari kondisi dari jalurnya ini ya. Dan biasanya ini dibikinnya adalah closed loop ya. Nah, makanya di sini sebagai programmer kita harus dapat mengajari robot bagaimana mengikuti jalur ini ya. Seperti kayak manusia, adanya dia akan merespon terhadap stimulus ya. Nah, block diagramnya di robot line follower ini biasanya seperti ini ya. Jadi di sini ada sensor array ya. Kemudian di sini ada dalam 324 ini ada komparator ya, kemudian ada binary data masuk ke ADC, atau bisa juga langsung dari sini ya, analog langsung ke ADC-nya mikro. Kemudian dari mikronya sebagai CPU-nya ini akan mengendalikan motor driver yang menggerakkan motor. Nah, penampakannya bisa modelnya seperti ini ya. Jadi ini ada bagian sensornya di bagian bawah. Semakin banyak resolusinya, semakin banyak jumlah sensornya ya, maka dia resolusinya akan semakin baik, sehingga dia bisa mendeteksi lebih detail ya. Nah, prinsip dari sensor yang dipakai biasanya seperti ini ya. Jadi ada pasangan fotodioda sama penerimanya ya. Jadi ada pemancarnya, lightnya kemudian diterima di fotodioda atau fototransistor ya. Nah, analoginya atau sistemnya adalah model pantul seperti ini. Jadi kalau garis hitam berarti dia akan lebih sedikit memancarkan sinar baliknya ya, sinar pantulnya, berbeda dengan putih yang dia akan mungkin lebih banyak memantulkan daripada yang hitam ini ya. Nah, kondisi yang berbeda ini bisa ditangkap ya nanti, sehingga ada dua perbedaan di sini ya. Jadi kalau yang hitam ini mungkin logikanya 0 ya, makanya di sini harus 1 ya, supaya robot bisa membedakan mana yang gelap, mana yang terang, atau yang mana yang hitam, mana yang putih ya. Nah, pemasangannya bisa seperti ini misalnya ya. Jadi kalau ini garis hitam, kemudian kalau lingkungannya putih atau sebaliknya ya. Nah, maka di bagian yang tengah ini ya, nah kalau kondisinya seperti ini dia kan berarti berjalan lurus ya kalau garisnya sisi. Atau sebaliknya ya, jalurnya putih, lingkungannya warnanya hitam. Jadi robot harus membedakan mana yang putih, mana yang hitam berdasarkan sensor ini. Makanya kadang kalau kita lihat di line follower itu, ketika sebelum tanding ya, sebelum kompetisi biasanya diberikan waktu untuk mengkalibrasi ya.
Mungkin di sebelumnya di percobaan dipakainya cuma di kondisi dalam ruangan, sementara pas kompetisi di area terbuka. Nah, makanya ini harus ada penyesuaiannya. Yang jelas di sini sensornya harus bisa membedakan mana yang gelap, mana yang putih ya. Jadi yang gelap itu misalnya 1, yang putih itu 0, ya harus diperjelas misalnya. Jangan sampai kalau di putih sama di hitam keluarnya sama, itu nanti tidak bisa bekerja dengan baik, nanti robotnya tidak bisa mengikuti garis. Nah, kemudian ini contoh wiringnya saja ya, penempatan posisinya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanannya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau posisi garisnya adalah ini, maka ada beberapa kemungkinan ya seperti ini. Jadi kemungkinan pas di tengah seperti ini ya. Jadi kena semua 2 di kiri, 2 di kanan. Ini posisinya berarti dia pas di tengah. Tapi kalau kadang posisi seperti ini ya, ini terlalu ke kanan ya berarti ini. Jadi left lebih kecil dari kanannya lebih besar. Jadi robot mulai keluar jalur ke arah kiri ya. Jadi makanya seperti ini. Kemudian kalau ini yang paling atas adalah left, kiri lebih besar dari kanannya. Robotnya lebih cenderung ke kiri kalau ini. Kalau ini ke kiri, yang ini ke kanan katanya. Mau keluar jalur ke kanan. Kemudian untuk rangkaiannya sendiri kita bisa bikin seperti ini ya. Rangkaian pasangannya tadi ada dioda sama fototransistor atau fotodioda, ini bisa dipakai. Kalau di sini fototransistor yang dipakai. Kemudian masuk komparator. Nah bagian ini yang nanti mengatur ya, mengadjust tadi ya, antara hitam sama putih harus diperjelas di sini. Jadi kalau dia diletakkan di hitam sama di putih, maka di sini harus ada perbedaan keluarannya ya, 0 dan 1. Kalau misalnya di hitam itu 1, berarti yang putih harus nilainya 0 ya. Nah, itu dipastikan dengan menggunakan atau pengaturan di potentiometer ini. Kemudian ini contoh yang lain dengan menggunakan fotodioda ya ini. Sama juga di sini ada potentiometernya. Nah, nanti bisa diputar di sini. Jadi kalau katakanlah kondisinya di putih, maka LED-nya nyala ya. Maka kalau ditaruh di hitam, maka kita atur di sini LED-nya supaya padam. Jadi hitam sama putih harus ada perbedaan di sini ya, supaya nanti bisa ada logika yang berbeda antara yang hitam sama yang putih, sehingga robotnya bisa membedakan ya mana yang putih dan mana yang hitam atau sebaliknya. Kemudian di skenario pemrograman di sini. Jadi kalau kiri sama dengan kanan, maka robotnya akan jalan ke depan lurus ya. Kemudian kalau lebih ke kiri atau kanannya lebih besar ya, maka dia akan robotnya kalau kanan lebih besar, robot itu cenderungnya ke kanan ya, sehingga harus dibelokkan ke kiri. Demikian juga kalau left-nya lebih besar ya, sehingga robot itu bergerak ke arah kiri, maka harus diputar ke arah kanan seperti itu ya. Nah, pemasangannya seperti ini ya, jadi supaya lebih lebih gampang untuk penghitungannya ya. Jadi kalau di tengah kan ini di pemasangannya ini LSB-nya di sebelah sini ya untuk L, kemudian untuk L LSB-nya sebelah sini. Jadi LSB R sama L mulainya dari tengah ya. Nah, kemudian sebagai penggeraknya untuk motor ya, motor DC-nya yang digunakan di roda ya, biasanya menggunakan yang namanya H-bridge. Nah, H-bridge ini bisa dibikin sendiri dengan menggunakan beberapa transistor atau MOSFET ya, ada 4 ya kayaknya ini. Kemudian kita bisa mengatur arahnya ya di sini. Jadi kalau ini yang on itu adalah A dan D, maka tekanan positif akan mengalir dari sini, kemudian keluar di sini. Sementara sebaliknya kalau C dan B on, berarti dia akan positifnya di sebelah sini.
Jadi secara langsung ini akan membalik polaritas atau tegangan ke motor ya, sehingga motornya bisa berputar sebaliknya ya. Nah, di sini di tabel kebenarannya ini ya, A dan D. Nah, kemudian ada B sama C. B sama C. Nah, kemudian ada yang lain di sini. Nah, ini untuk braking ya, atau pengereman. Pengereman menggunakan short ya. Makanya gampangnya istilahnya di short ya. Jadi koil yang sudah teradjust di shortkan ke bagian ground. Tentu saja kalau model pengereman ini ya tidak bisa cepat ya. Beda kalau kita naik mobil ya, itu kan remnya sudah memang dibikin untuk menggesek atau menghambat roda ya. Ya kalau kita tekan remnya, benar-benar itu akan menahan roda supaya tidak bergerak ya. Nah, kemudian selain dengan menggunakan transistor, kita juga bisa menggunakan yang namanya IC ya, IC hybrid ya, seperti ini. Ini ada L293 ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ini langsung bisa digunakan untuk dua motor sekaligus ya. Nah, di bagian enable ini biasanya nanti dikaitkan dengan input PWM ya. Mungkin nanti bisa diatur kecepatan motornya yang diinginkan, selain dia mengatur belok kanan, belok kiri, maju lurus ya. Itu juga nanti bisa diatur untuk kecepatannya. Nah, ini simbolnya seperti ini. Kemudian aplikasinya ini ya. Jadi bisa model seperti ini, atau model ini, atau model ini. Ini blok skematiknya, input sama outputnya. Kemudian tipe IC-nya adalah L293 ya. Jadi kalau yang di L298 ini sampai 4 ampere. Sementara kalau yang tadi di sini dan di sini, nah ini harusnya lebih kecil ya, sekitar 2 ampere maksimal ya. Jadi kalau pengen atau motor yang digunakan lebih besar bisa pakai yang L293. Jadi otomatis juga di sini kelihatannya atau terlihat divisinya sendiri lebih besar ya. Juga termasuk ada heatsinknya di bagian yang model seperti ini. Ini ada pemasangan heatsink. Ini dia memang sudah didesain untuk arus yang lebih besar ya. Kalau di penerapannya hampir mirip dengan L293 ya. Kemudian di line follower ini kita juga bisa bikin tanpa harus menggunakan IC ya. Cukup menggunakan dua pasang proximity sensor sama komparator itu sudah cukup ini. Otomatis kalau yang ditujukan ke motor itu yang sederhana ya, belok kiri belok kanan ya, maka itu masih bisa digunakan tadi, gunakan op-amp ya, op-amp dan dua pasangan proximity sensor atau LED sama photodiode ini. Nah, seperti ini simulasinya ya. Simulasi L293 itu bisa pakai Proteus ya. Jadi diberikan enable in ini yang diatur ini. Jadi in 1 in 2 itu untuk arahnya. Kemudian yang enable ini kalau kita masukkan sinyal PWM nanti bisa juga digunakan untuk mengatur kecepatan dari motor. Ini juga sama yang L293 simulasinya ya. Nah, kemudian di sini untuk sinyal yang diarahkan atau yang dikirimkan ke motor ini ada beberapa pendekatan ya. Pendekatan yang pertama ini cuma belok kanan, belok kiri. Makanya kalau modelnya seperti ini biasanya ya line flow-nya jalannya zigzag nanti ya. Kemudian ini untuk dua level ya, pendekatan dua level. Ini 3 level ya. 3 level itu berarti ada kondisi 3 ya di sini, semacam ada kanan, maju, sama kiri. Kalau yang di sini cuma kanan sama kiri.
Jadi lebih baik di sini. Kemudian yang lebih baik lagi adalah yang proporsional ya. Di proporsional itu kalau kondisinya kondisi sensornya ini ya. Jadi kalau sensornya katakanlah di sini ya, nah dia akan memberikan daya yang lebih besar ke arah untuk belok ke kiri ya. Jadi kalau semakin ke sini berarti artinya dia akan semakin jauh dari jalurnya, maka dia akan membelokkan ke arah kiri. Sebenarnya kalau di sini ya, dia terlalu jauh ke kiri, maka dia akan berusaha dibelokkan ke kanan dengan daya yang lebih besar. Jadi ini proporsional ya. Jadi kalau Anda mungkin mengendari dari mobil gitu ya. Jadi kita itu tipe tipe pedal gasnya kan proporsional ya. Artinya kita bisa mengatur sedikit lebih dalam ya, lebih dalam lagi sampai mentok gitu. Dengan pengaturan via diinjak kaki tadi ya. Atau kalau motor ya diputar gasnya itu. Jadi kalau Anda misalnya dibayangkan naik mobil ya, Anda disuruh mengikuti garis, cuman ketika Anda diberikannya cuman ini atau yang ini, maka otomatis Anda juga tidak bisa tidak bisa berjalan dengan mulus mesti ya. Jadi ketika digas langsung misalnya gasnya settingnya cuma 2, berhenti atau dengan kecepatan konstan sekian ya. Nah makanya kalau modelnya itu maka ya kayak robot seperti ini ya. Ini robot line follower, kita lihat jalannya akan seperti ini ya. Dia akan berusaha mengikuti karena dia didorong terlalu besar ke kanan, dia akan kembali ke kiri terlalu besar, kembali lagi ke kanan dan seterusnya ya. Nah seperti itu. Hingga dia jalannya adalah zigzag seperti itu ya. Nah supaya line follower ya, atau dalam ini juga ada nanti wall follower ya, pengikut dinding ya, supaya cepat bagaimana ya. Nah supaya bisa cepat maka di bagian sensor proximity-nya harus lebih banyak ya, atau resolusinya dibikin lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya satu garis itu, kalau kita pakai sensor proximity-nya lebih banyak, dia akan lebih bisa mendeteksi seberapa jauh ke kiri atau ke kanan dia keluar dari jalur ya. Jika kalau resolusinya lebih tinggi, datanya akan lebih presisi atau lebih detail ya, gitu. Hingga robotnya akan lebih bisa menggerakkan sesuai dengan porsinya ya. Kemudian penggeraknya harus menggunakan RPM yang tinggi. Kalau ini harus cepat, ini dibacain cepat, ini RPM yang tinggi, maka juga harus dibutuhkan kontrol yang lebih tinggi. Nah kemudian jangan lupa pakai algoritma yang lebih baik ya, ada PID, ada fuzzy dan sebagainya. Karena kalau pakai on off saja ya, akan susah untuk membuat kecepatannya tinggi tadi ya. Karena kalau keluarnya jalurnya lebih banyak, otomatis pengembalinya juga lebih besar ya. Tapi kalau keluarnya cuma sedikit ya, itu melenceng sedikit, maka ya diberikannya ya lebih kecil ya, tidak besar. Nah makanya ada teori kontrolnya itu digunakan seperti itu ya. Ada fuzzy, ada PID dan sebagainya itu. Jadi itu kita lihat di video berikutnya ya di sini. Ini tadi yang zigzag ya, gerakannya seperti ini. Nah kita bandingkan sama yang ini. Nah ini ya, ini jalannya lebih cepat ya, pakai PID. Jadi kecepatannya bisa 2,4 meter per second. Jadi bisa Anda bedakan tadi antara yang yang video pertama yang ini. Jadi ini sudah diberikan algoritma yang lebih baik dengan menggunakan PID.
sehingga bisa lebih cepat geraknya. Nah, seperti ini. Oke, baik, seperti itu untuk materi kuliah terkait robotika untuk line follower ya. Jadi nanti kasusnya juga sama kalau kita nanti terapkan di wall follower ya. Anda kalau ingin bikin yang line follower dengan kecepatan tinggi ya, jangan pakai yang on off ya, harus pakai controller, pakai PID minimal yang proporsional, itu nanti akan lebih baik hasilnya. Tapi kalau Anda pakai on off ya sampai kapanpun ya tidak bisa jalannya mulus ya, artinya mesti zigzag ya. Ya seperti yang saya umpamakan tadi, jadi kalau Anda misalnya disuruh naik mobil, tidak dikasih rel, kemudian cuman dikasih tombol on off untuk menggerakkan rodanya sama setir, maka akan susah ya bagi Anda untuk mengatur atau mengikuti garis ya. Mesti kadang bablas ya, bablas ke kiri, kemudian dikembalikan ke kanan, bablas ke kanan, bablas ke kanan, dikembalikan ke kiri, bablas ke kiri, sehingga munculnya zigzag ya. Karena tadi ya ketika on off berarti nanti untuk daya yang diberikan kan otomatis sudah fix ya. Beda kalau proporsional ya, proporsional kita bisa mengatur ya. Kalau melencengnya dikit ya kita kasih daya yang lebih kecil untuk mutar motornya. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang on off sangat sulit untuk kita jalan atau bergeraknya robot beroda itu akan lebih baik ya kalau kita pakai yang PID, fuzzy dan seterusnya ini. Nah nanti kalau mau yang skripsi mengambil ini ya bisa juga ya. Jadi kita terapkan teori kontrol untuk membuat line follower lebih cepat ya, tidak zigzag lagi. Oke, saya kira itu untuk mata kuliah kali ini, mata kuliah kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.